Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur pada hari ini kita masih bertemu lagi dengan keadaan sehat ya untuk mata kuliah manajemen law firm ya. Di pertemuan pertama ini akan kita awali dengan ini prolog ya, prolog dari saya ya. Nanti bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Yang mana sebelumnya untuk kontrak belajar nanti selama 1 semester seperti apa ya, itu sudah ada kesepakatan-kesepakatan antara saya sebagai dosen ya, pengampu mata kuliah manajemen law firm dengan Anda mahasiswa semuanya ya, untuk yang menempuh mata kuliah manajemen law firm di kelas saya ya. Tuh, kemudian untuk materi yang saya sampaikan di PPT ini hanya sekedar pengantar saja, prolog dari saya ya, untuk diskusi ya. Diskusi selanjutnya kita bisa melalui komentar YouTube atau kemudian Zoom yang nanti kita setiap pertemuan ada Zoom-nya, atau kemudian bisa juga di grup WA kalau memang belum puas dengan diskusi yang setelah kita lakukan ya. Baik via YouTube, di kolom komentar maupun di Zoom. Nanti kita ada Zoom kelas ya, untuk kelas manajemen law firm ya. Bisa juga di grup WhatsApp ya, untuk kemudian bisa diskusi banyak di sana ya. Nah, karena setelah kita sepakati sebelumnya bahwa ada kesepakatan kelas itu yang akan kita sama-sama ya kita laksanakan ya ke depan untuk 1 semester ini. Nah, pengantar dari saya sebagai pengenalan awal untuk mata kuliah manajemen law firm ya, bahwa kita awali dulu dengan sebenarnya pengertian-pengertian seperti apa kalau istilah ya, nomenklatur dari manajemen itu sendiri. Nah, saya yakin sudah sering mendengar ya Anda ya, sudah sering mendengar istilah manajemen begitu ya. Memang bagaimana di ranah untuk me-manage ya, area manajemen ini ya, itu bisa kemudian untuk Anda bisa maksimalkan ya gitu ya. Karena apa? Nanti ke depannya ini kan untuk yang menempuh mata kuliah manajemen law firm, harapannya kalau nanti ke depannya punya kantor hukum sendiri atau punya law firm sendiri, itu bisa mempraktekkan ya bahwa bagaimana sebuah kantor hukum, sebuah law firm itu supaya tetap eksis, tetap survive ya. Manajemennya bagaimana, mulai dari SDM-nya sampai kemudian ke keuangannya, dalam memanage juga perkara-perkara atau kasus yang ditangani, bisa seperti itu ya. Nih, kemudian bagaimana kalau kita lihat pengertian pemahaman terhadap manajemen advokasi akan mudah diikuti dengan paparan atas berbagai pengertian terhadap beberapa unsur utama manajemen advokasi ya gitu ya. Jadi mengenai itu, maka manajemen itu ada yang mengartikan bahwa seni, ya, seni dalam mencapai suatu tujuan dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Ada juga yang kemudian arti manajemen yang dari Bukhari Sain ya, bagaimana penggunaan efektif ya berbagai sumber tenaga manusia ya. Jadi SDM tadi yang saya sampaikan, dan yang bukan manusia, non ya. Ya, sumber daya manusia ya, serta bahan material lainnya dalam rangka menerapkan tujuan yang telah ditentukan. Setiap kantor hukum ya, law firm itu punya visi misi. Kemudian ke depannya bagaimana ya. Kemudian harus sebagai terus berkembang dan seperti apa, kan itu tujuannya semakin berkembang. Nah, penanganannya kan begitu nih. Nah, itu harus diterapkan di situ. Ya nanti ya. Kemudian kalau kalau kita menempuh mata kuliah manajemen law firm, pastinya kita tidak bisa lepas dari yang namanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yaitu tentang advokat. Ini ya. Bagaimana kemudian orang yang berprofesi ya, memberi jasa hukum ya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik litigasi maupun non litigasi itu ya. Jadi bisa memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, kan begitu nih ya. Jadi yang bagaimana prosedur ingin menjadi advokat, misal begitu ya. Ini nanti ya setelah lulus sarjana hukum atau sarjana hukum Islam ya, itu bisa mengikuti pendidikan khusus profesi advokat PKPA, kemudian ada ujian profesi advokat. Jika lulus maka bisa disumpah
ya dilakukan sumpah oleh pengadilan tinggi, kan begitu nih prosedurnya. Kemudian magang 2 tahun ya yang sebelumnya tuh, kemudian baru nanti menerima kartu advokat yang bisa beracara di pengadilan. Nah, ranah-ranah yang bisa ditempuh ya kan ya. Tadi tuh saya sampaikan ya, bahwa jasa yang diberikan kalau yang melalui litigasi jelas itu berarti di pengadilan kan begitu. Non litigasi salah satu adalah konsultasi hukum ya, kemudian bisa penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan, mediasi, misal seperti itu. Itu apa namanya, ranah yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana kemudian nanti Anda kalau memiliki kantor hukum atau punya law firm ya, maka kemudian, bisa memberikan bantuan jasa ya, karena memang itu kan melayani, pelayanan berupa jasa ya. Jadi, lawyer ya, jadi advokat itu kan kemudian memberikan bantuan jasa, itu jasa berupa jasa hukum itu ya. Misal tadi tuh yang paling awal konsultasi hukum, bisa begitu kan. Kemudian orang jadi tahu apa yang harus dilakukan, begitu. Nah, kemudian kalau di lembaga konsultasi dan bantuan hukum, pimpinan daerah Aisyah Kota Malang ya, karena saya sebagai ketuanya di situ pun saya bisa bagaimana kemudian di sini ya kan yang namanya advokat ya, karena sudah ada struktur organisasinya juga ya. Kemudian ada advokatnya 10 orang, kemudian ada yang ranah non litigasi. Ya, misal seperti itu ada non litigasi siapa saja bisa masuk ke situ, ada mediator misalnya, ada konsultan hukumnya, ada paralegalnya, ada notarisnya. Kalau kalau itu berkaitan dengan nanti, pekerjaannya notaris atau PPAT ya, kita bisa bisa kemudian bekerja sama, kan begitu ya, untuk hal-hal yang itu ranahnya, notaris misal begitu ya, atau ranahnya PPAT kan begitu. Begitu sebaliknya ada beberapa perkara atau kasus ya, kasus yang berkaitan dengan harus diselesaikan dulu di pengadilan, misal begitu. Contoh nih belum bisa, apa namanya, karena ini masih ada sengketa, misal ya, ada sengketa tanah waris ya, mengenai waris, maka kemudian untuk proses balik nama, misal begitu. Itu masih harus ada penetapan pengadilan mengenai ahli waris, misal contohnya seperti itu nih ya. Jadi kemudian ya kalau begitu advokasi itu apa kan begitu ya. Karena memang, tadi itu ada advokat kan begitu ya. Jadi, profesinya sebagai profesi advokat. Nah, salah satu yang saya kutip ya, bahwa arti advokasi adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk mengubah kebijakan, kedudukan atas persyaratan dari sejak tipe institusi. Nah, kemudian tujuan advokasi ini menurut Rita R. Sarma ya, untuk mengubah kebijakan, program atau kedudukan dari pemerintah, institusi atau organisasi kan begitu. Ini salah satunya kan begitu. Nah, kemudian jika ke manajemen advokasi kan begitu. Nah, sistem pengelolaan, kantor hukum diarahkan untuk menjalankan kegiatan penanganan masalah hukum, baik yang bersifat litigasi maupun non litigasi bagi kepentingan hukum ya, pemberi kuasa tadi alias justisia balance ya, pencari keadilan, kan begitu. Jadi kalau apa namanya, saya sebagai kuasa hukum, sebagai advokat, ya sebagai kuasa hukum menerima kuasa dari pemberi kuasa. Nah, itu berarti kita sebagai penerima kuasa, kan begitu. Bagaimana kemudian, dari situ yang namanya surat kuasa itulah yang bisa digunakan untuk kemudian menghadiri persidangan, mewakili, ya kan ya, si pemberi kuasa, begitu nih contohnya ya. Tuh, itu perkara-perkara kalau litigasi kan begitu ya. Kalau non litigasi, misal nih mediasi ya bisa jadi kan kemudian, eee pihak yang hadir atau maaf yang datang ya minta bantuan si Justisia Balance tadi mencari keadilan ya gitu, ke pengadilan maunya. Itu sebagai apa dulu posisinya? Itu sebagai penggugat ya berarti nanti akan ada relas untuk tergugat, misal begitu ya. Mediasi, kalau mediasi nanti bisa di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Kalau yang di luar pengadilan berarti belum melayangkan gugatan ke pengadilan loh ya, kan begitu. Kalau yang di mediasi itu khususnya perkara-perkara perdata. Nah, kemudian bagaimana kalau begitu kode etik profesi advokat, ya karena memang seorang advokat yang disumpah oleh
pengadilan tinggi, kemudian ada organisasinya. Ya, misal kalau saya di PRADI, Perhimpunan Advokat Indonesia, misal begitu ya, itu maka terikat dengan kode etik profesi advokat. Nah, pengaturan tentang perilaku anggota-anggotanya, baik dalam interaksi sama anggota atau rekan anggota, organisasi advokat lainnya maupun dalam kaitannya di muka pengadilan. Jadi diatur bagaimana sih hubungan advokat dengan rekan sejawatnya, bagaimana hubungan advokat sebagai penerima kuasa atau tim kuasa tadi dengan kemudian prinsipalnya atau ini yang namanya klien kita kan begitu ya. Terus kemudian bagaimana hubungan si advokat dengan kemudian pihak aparat penegak hukum yang lain, karena memang advokat itu juga aparat penegak hukum, tidak hanya, penyidik, tidak hanya hakim, tidak hanya jaksa penuntut umum ya, kemudian tidak hanya hakim ya, advokat pun juga masuk aparat penegak hukum kan begitu ya. Jadi menjadi, menegakkan aturan hukum ya, kemudian dengan memperjuangkan yang namanya, apa yang ini klien kita, kan begitu ya. Yang penting sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, haknya, ya, haknya si prinsipal, ya misal seperti itu ya. Nah, kemudian dari mata kuliah manajemen law firm apa sih manfaat mempelajari manajemen, advokasi ya khususnya ya ini ya, manajemen law firm pada umumnya yang pertama itu memahami dan menghayati prinsip-prinsip moral profesi dasar ya, yang memiliki nilai-nilai pertama yang pasti kepemimpinan yang sangat penting ya karena memang, nanti Anda ini sebagai mahasiswa kan kemudian menjadi pemimpin di masa yang akan datang, begitu. Kemudian menjadi pemimpin di kantor hukumnya. Jadi pemimpin di law firm-nya kan begitu. Bisa jadi ini harus dicetak gitu ya, harus dirancang mulai dari sekarang, harus didesain dari sekarang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang mempunyai konsep konseptor, menjadi konseptor yang bagaimana kemudian menjadikan kantor hukumnya atau law firm-nya itu bisa bersaing 5-10 tahun dan kemudian eksis berikutnya ya. Malah semakin eksis kan begitu. Karena memang berkompetisi dengan law firm yang lain kan begitu. Ini harus bisa survive kan itu. Memang jangan kemudian banyak bu persaingan di mana semuanya dimanapun kapanpun mau tahun 70 tahun mau 7 tahun 70-an mau tahun 80-an 90-an 2000-an sampai sekarang 2020 persaingan tetap ada kan begitu. Namun bagaimana kita menjadi yang terbaik kan memberikan yang terbaik juga karena memang pelayanan gitu. Jadi memiliki law firm, jadi pimpinan kantor hukum atau law firm ya, itu adalah memberikan pelayanan jasa ya. Kalau jasa maka kita harus memberikan apa? Trust kepada masyarakat. Jadi supaya masyarakat memiliki trust tinggi kepada kita, maka kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu supaya mereka puas dengan pelayanan jasa advokat, jasa hukum yang kita berikan, kan begitu. Nih, jadi ya. Kemudian yang paling penting adalah landasan moral, ya. Ini sangat penting, ya. Jadi kalau Anda nanti kemudian menjadi lawyer, menjadi advokat, yang paling penting adalah moralnya, karena kita harus beretika ya. Bagaimana kemudian menjaga marwah profesi advokat menjadi profesi yang terhormat, kan begitu. Ya, karena memang profesi yang terhormat, maka siapa yang menjaga profesi itu menjadi profesi terhormat, maka ya person itu sendiri yang berkecimpung di profesi tersebut. Ya, kalau Anda advokat ya Anda itu cerminan ya, profesi Anda sendiri kan begitu. Jadi kita harus betul-betul ya cinta, senang, suka dengan profesi kita, yang jaga eman juga bahwa ini harus kita jaga profesi kita ini. Landasannya ya moral kan begitu. Artinya kita kemudian tunjukkan kepada masyarakat bahwa kemudian kita ini memiliki moral yang baik, ya gitu. Bahwa kita ini ya jujur, menjaga, ya termasuk bertanggung jawab kan begitu ya. Kita harus melaksanakan sesuai dengan kesepakatan ya, gentle agreement ya. Jadi ya betul-betul kesepakatan. Misal nih si kuasa hukumnya
ya penerima kuasa sudah sepakat dengan pemberi kuasa, poin A, B, C, ya itu harus dilaksanakan. Begitu kesepakatan itu. Jangan sampai kemudian kita merendahkan profesi kita sendiri, yang begitu ya. Kemudian membuat profesi kita direndahkan oleh masyarakat. Ini jangan sampai. Ini harus ya dari kita sendiri, termasuk dalam bentuk moral, dalam bentuk tanggung jawab, kan begitu. Bahwa misal nih udah menerima kuasa untuk mengenai perkara apa, bisa begitu. Di pengadilan mana, bisa begitu. Kemudian beri progres report-nya, laporannya klien ini kan begitu, perkembangannya kan begitu. Kita laporkan, sampaikan ya bahwa sampai di sini persidangannya, pendaftaran telah kami lakukan dan ini salah satu rasa tanggung jawab kan begitu. Bahwa nanti klien itu akan merasa senang, kemudian bisa bahasanya getok tular ya. Getok tular itu apa? Bisa menyampaikan informasi ke yang lain bahwa oh di law firm situ katanya bagus pelayanannya. Ya. Misal ada teman yang cerita, saya pengen nyari advokat ini, saya punya perkara ini, saya ada masalah hukum misal, itu bisa direkomendasikan. Begitu tujuannya kan ke sana. Karena apa tadi? Karena saya pernah mengalami sendiri, saya pernah memberikan kuasa kepada law firm X itu dan itu luar biasa, tanggung jawabnya bagus, misal gitu. Kemudian beres sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini sangat penting untuk menjaga ke sini. Ini harapan saya nanti ya adik-adik mahasiswa ya bisa jadi tahun depan Anda sudah lulus sarjana hukum kemudian ikut PKPA, pendidikan profesi pendidikan khusus ya, ke profesi advokat, kemudian bisa disumpah ya ada ujian UPA lulus sumpah, gitu. Punya kartu advokat ya anggaplah 2-3 tahun lagi sudah punya kartu advokat misalnya. Itu tolong ini dijaga betul yang namanya moral ya kan ya kalau kalau sudah berprofesi ini kan ya. Kemudian bertanggung jawab artinya apa? Apa tanggung jawab saya kan begitu. Job desk-nya apa sih kan begitu. Oh ini mengenai ini kemudian saya harus ke pengadilan sini. Oke baik ya siapa? Kemudian kita buatkan gugatannya begini, kita daftarkan nomor perkara sekian sekian sekian, gitu kan ya. Kemudian persidangan pertama ini tanggal sekian, nah, kemudian ada persidangan lagi tanggal sekian. Ini minimal ada laporan seperti itu, maka si pemberi kuasa, si prinsipal alias klien itu akan merasa, oh perkembangannya seperti itu, begitu. Oh ternyata pelayanannya baik, sangat baik, ramah. Oh, tanggung jawabnya bagus. Ini sangat penting. Nah, kemudian kemandirian moral maksudnya adalah ya person-personnya itu. Jadi masing-masing ini ya, kalau misal di law firm itu ada 10 orang misal advokat misalnya, maka bagaimana moral masing-masing ini bagus. Ya. Secara law firm misal pimpinannya adalah Anda. Ya, begitu ya. Kemudian ada 10 advokat di bawah Anda. Ini masing-masing ini memberikan kontribusi juga kepada kantor hukum tersebut atau law firm tersebut. Nah, kemudian yang paling penting adalah kerendahan hati ya. Meskipun kemudian law firm Anda nanti bisa jadi ya nanti 10 tahun lagi kemudian saya menyaksikan ya kemudian saya di informasi Bu saya sudah kantor law firm saya di kota X sudah besar saya ini Bu misal saya sangat senang ya namun tetap tolong dijaga untuk kerendahan hati tetap tidak sombong ya. Artinya tetap bagaimana kemudian Anda menjaga supaya bahwa Anda tetap rendah hati kan begitu. Anda bisa tetap kemudian melayani perkara-perkara juga yang prodeo juga bagi orang tidak mampu. Bisa begitu ya. Tetap menolong kepada sesama yang membutuhkan ya bantuan hukum namun tidak memiliki dana, tidak memiliki
uang ya. Namun hak dia diambil orang lain, misal itu ya. Ini bisa kerendahan hati juga sangat penting. Nah, prinsip moral profesi hukum ini akan mencakup dua aspek kinerja sebagai kapasitas profesi dan aspek perilaku sebagai landasan mentalitas profesi hukum itu sendiri. Dia. Jadi sebagai kapasitas dia sebagai profesi berarti advokat itu tadi, nah itu ya bagaimana dia mencerminkan sebagai seorang advokat. Nah, itu ya yang profesional ya seperti pada fakultas hukum ya mencetak sarjana hukum yang humanis, religius, profesional kan begitu. Nah, ya profesional Anda dalam menanganinya kan begitu. Dalam apa namanya menjalankan ya dokumen hukumnya juga profesional bagus ya. Runtut ya misal itu ya. Tuh, jadi sangat penting di sini. Nah, kemudian apa sih manfaat pelajaran atau mata kuliah yang namanya manajemen advokasi atau manajemen law firm ini ya nanti bagaimana kemudian Anda bisa meningkatkan ya kapasitas profesi hukum ya khususnya di sini yang pasti adalah advokat ya bagaimana kemudian Anda sudah menerima teori-teori ya mata kuliah hukum ya mata kuliah yang di ilmu hukum ini ya kemudian bagaimana teori manajemen advokasi yang bertanggung jawab, bermartabat dan berwibawa sesuai dengan sistem hukum artinya ya Anda bisa sebagai seorang advokat itu tadi tuh ya berwibawa misal gitu ya. Bagaimana bisa bukan ditakuti loh ya disegani oleh teman sejawat ya disegani oleh aparat penegak hukum yang lain, disegani oleh prinsipal atau kliennya kan begitu. Nah, kemudian tadi bertanggung jawab sudah saya uraikan ya bagaimana kemudian Anda bisa melaksanakan yang namanya kesepakatan dengan pemberi kuasa tadi ya, kemudian kita memberikan hak-haknya dia. Kalau kita sudah diberi hak kita ya kemudian kesepakatannya bagaimana kan tadi, kemudian ada kewajiban kita harus laksanakan, begitu ya. Kemudian yang ketiga mendukung pengembangan pendidikan formal dalam 3 dimensi, dalam the life structure yang terdiri atas intelektual ya, untuk emosional ya, sama spiritual sesuai dengan apa yang menjadi tujuan cita-cita ya dari Fakultas Hukum UMM ya. Jadi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang kan juga sudah harapan nanti menghasilkan sarjana hukum yang dia profesional, dia intelektual itu ya, salah satunya itu ya, yang dia berpendidikan ya. Karena emang Anda sudah menempuh ilmu hukum, di ilmu hukum ya, di ilmu hukum S1, nah itu ya. Kemudian bagaimana mengelola emosionalnya ya. Kemudian untuk spiritualnya ya, religiusnya itu ya. Karena ada dukungan-dukungan ya misal di Universitas Muhammadiyah Malang ya ada kemudian Al-Islam dan kemuhammadiyahan misal seperti itu ya spiritual. Nah, itu. Kemudian bagaimana untuk law firm, jenis-jenisnya seperti apa sih nanti? Semuanya memang butuh proses. Jadi Anda harus berproses. Karena ini berkarir. Berkarir itu tidak bisa instan ya. Tidak bisa kemudian sehari 2 hari ya. Atau bahkan sekarang yang Anda lihat law firm besar ya. Kemudian Anda bisa membaca biografi orang-orang lawyer yang besar, yang hebat begitu ya. Anda baca pasti mereka itu perjuangan dulunya mereka kemudian bekerja keras, kemudian mereka juga tidak enak-enakan, begitu. Semuanya butuh proses, kan begitu. Jadi bagaimana bisa memiliki, ya, Anda menjadi pimpinannya di situ, ya, Anda menjadi leadernya di situ, punya law firm besar, tidak langsung kemudian langsung besar, semuanya ada prosesnya dan gitu mulai dari awal ya yang kecil dulu ya namanya private law firm and corporate law department ya misal itu ya jadi ya apa namanya ada 2 ini ya untuk kalau privat berarti ya pribadi misal Anda sendiri punya kantor hukum apa sendiri misal begitu ya atau kemudian perusahaan-perusahaan misal begitu ya. Nah, yang kedua jenisnya itu
ada governmental law firm berarti ini adalah kantor hukum milik pemerintah kan itu ya. Nih ya. Jadi bahwa konsep manajemen dari legal professional law firm mencakup organisasi untuk planning, marketing, hiring, training. Nah, ini nanti akan kita terapkan di selama 1 semester ini tadi. Ya, seperti mana organisasinya, rencananya kan begitu ya. Kemudian marketingnya bagaimana kan begitu ya. Nih, ini kalau secara garis besar law firm itu ada boleh privat law firm ya atau corporate law firm karena law department ya misal ya. Itu berarti bisa jadi perusahaan-perusahaan ya punya punya kantor hukum misal begitu ya. Atau berarti ini yang kedua itu adalah punya pemerintah ya itu ya punya kantor hukum gitu. Nah, kemudian untuk konsep manajemen dari legal profesional law firm mencakup apa saja. Nah, kalau jenis yang untuk legal profesional ini law firm ya ini tadi ya harus melakukan apa saja. Mencakup ya organisasinya tadi itu yang saya sampaikan bahwa ada yang namanya direkturnya, kemudian ada juga yang bagian litigasi, misal advokatnya 10 orang misalnya, yang non litigasi misal yang ada 10 orang misal ya, ada konsultan hukumnya, ada mediatornya, kemudian ada yang lain ya paralegalnya bisa begitu ya. Ini ya. Kemudian ada planning rencana ya, ini rencananya selama 1 tahun program kerjanya apa saja, targetnya apa saja untuk mewujudkan yang namanya kan ada kita punya visi misi itu tadi. Nah ini, dan kemudian bagaimana marketingnya, hiring, training, ya ini training termasuk misal untuk masuk itu perekrutan itu disaring bagaimana, bisa begitu ya. Tuh ada seleksinya untuk jadi paralegal misal ya. Tuh, nah nih ya. Tuh, kalau kemudian sejalan dengan dua jenis manajemen law office tadi, Wahyuni Bahar ya, manajemen kantor advokat menyangkut pendapat Jonathan juga membuat tipologi kantor hukum yang berlangsung saat ini. Nah, ini tipologinya. Nah, ini kalau ini tipologinya. Kalau tadi jenisnya ada 2 ya. Ada kantor sederhana. Nah, awal itu memang sederhana dulu ini ya yang ini. Ya kalau yang sederhana itu yang seperti apa? Nah, sendirian tunggal ya. Bagaimana kemudian dia memiliki paralegal ya. Itu ya, memegang peranan pelayanan hukum ya. Misal itu ya. Jadi kemudian ada juga yang jenisnya kantor hukum yang fokusnya dalam praktek atau spesialis tertentu. Nah, nih pada umumnya kantor hukum dengan mempunyai lebih dari sekutu ya dibantu. Oh misal nih ya, misal kurator, misal begitu ya dia ke pengadilan niaga saja, misal fokusnya law firm itu dia kerjasama dengan para kurator, misal begitu nih ya. Nih contohnya. Nanti yang lain bisa banyak konsentrasi ke masalah persoalan TUN misal begitu, tata usaha negara misal begitu, itu bisa jadi. Nah, gitu ya. Itu pilihannya. Ya tergantung visi misi tadi yang law firm-nya tadi. Nah, kemudian kantor kecil. Nah, ini yang awal. Ini ya, kantor yang menampung advokat dalam jumlah 15 orang ya. Ini biasanya office manager yang bertanggung jawab dalam pengurusan law firm dan dibantu staff. Ya, ada paralegal, sekretaris, kurir, ya, staf pembukuan, fotokopi ini yang kecil dulu, bisa begitu ya, Anda ya. Tuh yang sederhana. Nah, kalau yang menengah ini ya, jumlahnya lebih banyak, 15 ya, sampai 75 ya. Mereka berkedudukan bisa sebagai direktur pengelola, asisten direktur, ya direktur personalia. Berarti kalau ini bisa jadi yang khusus perekrutan aja sudah ada yang mengelola sendiri. Ini menengah ini ya. Jadi sudah. Nah, pustakawan, pengolah data ini data-data ada di situ. Ya. Resepsionis dan operator telepon ada kurirnya juga ini ya. Ada manajemen sistem komputernya, ya ini ya. Ini lebih yang menengah lebih sudah ya memang agak besar ya itu ya. Tuh ya.
Kemudian kantor besar yang ini. Nah, ini. Kalau kantor besar ini menampung 75 advokat. Nah, ini besar ya. Ini ya di Jakarta kan banyak ya kantor-kantor ya law firm yang besar-besar itu ya. Enggak apa-apa, Anda awalnya masuk belajar ke sini, kemudian tahu, juga belajar proses. Kemudian ada perkembangan seperti apa tahu ya, belajar banyak ya. Tuh, ingin mengembangkan di daerah misalnya, boleh-boleh saja. Nih, ini belajarnya banyak di sini ya. Nih, kantor ini menampung lebih dari 75 advokat dan mempunyai berbagai bidang jasa yang mencakup masalah litigasi dan non litigasi. Nah, kantor law firm-nya juga memiliki ciri-ciri memiliki jaringan kantor hukum dengan berbagai negara. Ini sudah menangani perkara-perkara internasional, kan begitu, berarti di belahan negara, kan begitu. Kemudian memiliki sistem komunikasi yang maju dan advokat yang dipekerjakan memiliki mobilitas yang tinggi karena dapat ditransfer kantor di tempat lain. Artinya apa? Bisa jadi ya dia membuat gugatan ataupun dia membuat misal ya kontrak ya, kontrak drafting ya, kemudian kesepakatan ya, itu sudah bilingual bisa begitu, 2 bahasa, 3 bahasa ya. Ya kalau kliennya orang Cina misal berarti bahasa bahasa Cina ya Mandarin ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, misal begitu ya. Atau kemudian kliennya misal orang Arab, Saudi, ya bahasa Arab, ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ada 3 itu. Ini nih sudah sangat besar dan mobilitasnya tinggi. Kemana, kemana, ke luar negeri. Ya. Ini sudah lingkupnya sudah persaingan ya sudah global, internasional. Ini kantor besar. Tuh, nah harapan saya semoga Anda nanti bisa ya memberikan semaksimal mungkin, bisa totalitas, bisa ya etos kerja tinggi, kemudian bagaimana bisa memiliki law firm yang kantornya jadi kantor besar. Itu kira-kira ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada hal kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, kalau ada hal-hal yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sedikit ini semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa saya lebih senang nanti kita lanjutkan untuk diskusi tanya jawab. Ini sangat penting di situ ya. Kita ini tadi yang saya sampaikan ini hanya sebagai prolog saja untuk awal kita diskusi di kelas yang saya ampuh mata kuliah manajemen law firm Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.